Perkenalkan, saya Minsani, Lecture Specialist di Binus Business School Undergraduate Program. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda untuk membahas topik Sustainability Marketing atau pemasaran berkelanjutan. Modul ini merupakan modul pertama dari 5 modul Sustainability Marketing yang kami siapkan. Modul perdana ini berjudul Sustainability Marketing, A New Paradigm. Modul ini kami bagi menjadi 8 bagian. Subtopik yang pertama akan kami awali dengan diskusi mengenai apa sebenarnya konsep sustainability. Lalu dilanjutkan dengan subtopik kedua mengenai tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh sustainability konsep ini. Kemudian kita baru mau masuk ke arah sustainability marketing di subtopik ketiga. Kita akan coba framing sustainability marketing itu dengan framework tertentu yang akan kita bahas nanti. Lalu di subtopik keempat, kita akan mulai lebih detail lagi dengan melihat konteks marketing di sustainability. Lalu dilanjutkan dengan elemen-elemen sustainability marketing. Kemudian kita akan membahas sedikit di subtopik ke-6 bagaimana kita memarketkan sendiri konsep sustainability itu. Lalu di nomor 7 atau subtopik ke-7 kita akan membahas bagaimana kita bisa membuat sustainable business strategi yang lebih baik lagi. Lalu ditutup dengan pembahasan reframing sustainability marketing itu sendiri. Halo, jumpa lagi dengan saya Minsani. Untuk subtopik pertama, kita akan mengupas terlebih dahulu konsep sustainability atau keberlanjutan. Anda mungkin sudah sering mendengar istilah sustainability. Mungkin Anda menggunakan produk dengan label sustainable, recycle, dan seterusnya. Atau Anda mendengar perusahaan atau organisasi yang berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals, yang diagendakan di tahun 2030. Anda mungkin juga sudah memahami bahwa sustainability berkaitan dengan pelestarian lingkungan, pelestarian sumber daya. Kita juga sering mengaitkan sustainability dengan hal-hal seperti recycling atau daur ulang, penggunaan sumber daya terbarukan, energi terbarukan, seperti energi surya, energi air, angin, panas bumi, biomasa. Kemudian juga sustainability sering dikaitkan dengan pelestarian hutan lindung, pelestarian keanekaragaman hayati, dan lain-lain. Namun mungkin Anda tidak terlalu memikirkan arti sebenarnya dari sustainability tersebut. Video ini akan membahas pengertian dasar tentang sustainability. Sederhananya, sustainability adalah kemampuan untuk bertahan atau melanjutkan. Jika suatu produk sustainable atau berkelanjutan, maka produk tersebut akan dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau diulang dalam berbagai cara gitu ya. Karena sebenarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk membuatnya itu tidak habis ya. Sustainability secara luas dapat didefinisikan sebagai ability ya. Ada kata ability di dalam sustainability. Jadi pengertian sustainability di sini adalah kemampuan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Ya, kita bisa lihat sebagai contoh sustainability ini adalah sistem biologis. Contohnya misalnya hutan. Ya, hutan bisa hidup dalam jangka waktu yang lama dengan tetap produktif dan tetap menjaga keragaman hayatinya. Dengan perspektif ini, sustainability bisa dilihat sebagai upaya melestarikan sumber daya dan energi dalam jangka waktu panjang, dan tidak menghabiskannya secara cepat untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan jangka pendek.
ya. Istilah sustainability sendiri pertama kali muncul dalam studi kehutanan di Jerman pada tahun 1800-an ketika pengawas hutan mulai berpikir untuk mengelola pemanenan kayu ini yang digunakan secara berkelanjutan. Ya, pada tahun 1804, peneliti kehutanan Jerman Georg Hartig menggambarkan sustainability sebagai memanfaatkan hutan semaksimal mungkin, tapi dengan cara tetap memberikan kesempatan generasi mendatang untuk tetap mendapatkan manfaat pada masa mereka hidup nanti, ya. Nah, definisi sustainability tadi saat ini sangat berbeda ya, dan jauh lebih luas daripada definisi Hartig, ya. Jadi kita menggunakan istilah sustainability ini bukan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin, ya. Tetap kita menggunakan dengan bijak, ya, kebutuhan untuk melestarikan alam, menggunakan sumber daya secara bijaksana, dan memeliharanya dengan cara yang adil bagi semua manusia, ya, baik sekarang maupun generasi masa depan. Oke. Nah, sustainability mencoba mencari cara baru ya untuk mengatasi hubungan antara atau paradoks ya, sebenarnya paradoks antara pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan masyarakat dengan tanpa merusak atau mengeksploitasi lingkungan atau ekosistem di mana masyarakat tersebut berada. Ya, kalau kita pertumbuhan ekonomi, konsekuensinya adalah penggunaan sumber daya yang juga lebih banyak. Ya, jadi bagaimana nih supaya pertumbuhan ekonomi tetap bisa berlangsung tanpa kita merusak lingkungan, ya, menghabiskan sumber daya yang ada. Oke, lalu sustainability definition ya yang paling banyak dikutip banyak berasal dari Komisi Brundtland PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1987 yang mendefinisikan sustainability sebagai memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saatnya. Kalau kita ingin membahas sedikit tentang contoh sustainability, ya, kasus-kasus sustainability, kita bisa ambil contoh sederhana dari kaleng kemasan, ya, kaleng minuman kemasan. Nah, kaleng minuman kemasan ini berasal dari aluminium. Ya, di masa lalu begitu kita selesai mengkonsumsi, biasanya kita langsung buang. Ya. Nah, tanpa berpikir panjang ya. Nah, praktek membuang kaleng minuman bekas ini sebenarnya tindakan yang tidak mengindahkan berkelanjutan ya, karena pertama sumber daya aluminium sudah terbatas. Ya, kemudian kita mencemari lingkungan ya dengan membuang sampah dengan secara tidak berpikir panjang ya, sehingga pembuangan sampah cepat terisi dengan kaleng-kaleng bekas tadi. Nah, akibatnya pemerintah dan perusahaan swasta untuk mengatasi masalah ini mulai berpikir untuk mendaur ulang kaleng bekas aluminium tadi ya. Saat ini kurang lebih 100.000 kaleng bekas aluminium didaur ulang setiap menitnya di Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat di sini, industri daur ulang pun muncul ya. Jadi ada industri baru, industri daur ulang menciptakan lapangan baru, kerja baru ya, memberikan keuntungan baru bagi perusahaan pengelola. Dan di saat bersamaan kita juga bisa lebih bijaksana ya dalam hal penggunaan sumber daya yang terbatas tadi, serta juga mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nah, proses produksi pun ya, karena masalah waste ini ya atau sampah ini, proses produksi pun banyak dituntut untuk menjadi
circular ya daripada linear. Jadi perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk dengan bahan yang berkelanjutan atau istilahnya zero waste. Hampir meniadakan sisa produksi atau sampah produksi. Ya. Tapi sebenarnya berkelanjutan ini lebih dari sekedar manfaat ekonomi. Ya. Walaupun faktor ekonomi penting, berkelanjutan juga memperhitungkan konsekuensi sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi ini. Konsep ini disebut 3 pilar berkelanjutan yang menegaskan bahwa keberlanjutan sejati bergantung pada 3 faktor yang saling terkait: pelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan kelayakan ekonomi. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, aktivitas manusia yang berkelanjutan harus melindungi bumi dan lingkungannya. Kedua, individu dan komunitas harus diperlakukan secara adil dan setara, terutama dalam hal pemberantasan kemiskinan global ya, dan eksploitasi lingkungan di negara terbelakang atau negara yang kurang berkembang. Dan ketiga, sustainability harus layak secara ekonomi, ya, pembangunan manusia dan bergantung pada penggunaan produksi jangka panjang dan pengelolaan sumber daya sebagai bagian dari ekonomi global. Ketiga pilar ini dikenal juga sebagai triple bottom line. Ya, triple bottom line ini dikenalkan oleh John Elkington dalam bukunya Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business pada tahun 1998. Konsep triple bottom line menuntut tanggung jawab perusahaan terletak tidak hanya pada pemegang saham ya, tapi juga tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Ya, dalam hal ini pemangku kepentingan mengacu pada siapa saja semua pihak yang dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan perusahaan. Pemangku kepentingan atau stakeholder ini ya dapat dirangkum menjadi 3 bagian, yaitu kepentingan dari sisi keberlangsungan laba atau profit, sisi keberlangsungan masyarakat atau people, dan sisi keberlangsungan lingkungan hidup atau planet. Maka konsep triple bottom line ini juga dikenal dengan nama 3P ya, profit, people, planet. Dan hanya ketika ketiganya ini beririsan, suatu kegiatan atau usaha dapat digambarkan sebagai sustainable atau berkelanjutan. Mari kita bahas sedikit ya tentang 3P ini. P yang pertama, profit, di sini lebih dari sekedar keuntungan ya. Jadi bukan hanya profit dari sisi finansial ya, tapi profit di sini juga berarti menciptakan fair trade, ethical trade ya, semua yang terkait dengan etika bisnis ya. Kemudian yang kedua, P yang kedua adalah people ya. Di sini menekankan pentingnya bisnis, praktek bisnis suatu perusahaan juga mendukung kepentingan tenaga kerjanya atau karyawannya ya, secara lebih spesifik. Contohnya melindungi kepentingan tenaga kerja dengan menentang adanya eksploitasi yang mempekerjakan anak di bawah umur, menerapkan pembayaran upah yang tidak wajar gitu ya. Kemudian harus menciptakan lingkungan kerja yang aman, jam kerjanya juga jam kerja yang dapat ditoleransi. Bukan hanya itu saja, konsep ini juga meminta perusahaan untuk memperhatikan kesehatan dan pendidikan bagi tenaga kerja. Dari sisi planet, berarti mengelola dengan baik penggunaan energi, terutama atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya. Mengurangi hasil limbah produksi, dan mengolah kembali limbah agar menjadi aman bagi lingkungan, mengurangi emisi CO2, ataupun pemakaian energi yang lebih efisien. 3P ini merupakan praktek yang banyak dilakukan oleh perusahaan yang telah mengerti tentang konsep sustainability. Triple bottom line ini terus diperhatikan oleh organisasi dan perusahaan
Dan ini juga sekarang ini menjadi tuntutan ya, di mana perusahaan harus melaporkan ya respons mereka terkait isu sustainability dari sisi lingkungan hidup, sosial, dan kinerja ekonomi. 3 pilar ini saling mendukung untuk tercapainya sustainability. Ketiga pilar ini tidak bersifat mutually eksklusif ya, jadi tidak berdiri sendiri, tapi bersifat mutually reinforcing, ya, saling menginforce ya, saling menguatkan yang lainnya ya, sehingga ketiganya disebut sebagai triple bottom line sustainability. Demikian akhir dari subtopik perdana untuk modul 1. Sebelum saya sudahi, izinkan saya menyampaikan informasi tentang subtopik berikutnya, yaitu Sustainability Challenge, tantangan terhadap konsep sustainability ini. Sampai jumpa.